Nah waktu itu saya nazar itu kalau seumpama saya sukses atau ada font yang bestseller, saya janji saya akan bikin panduan font dari nol sampai jualan untuk orang-orang. Saya udah janji seperti itu kan ya. Sebelum keluar dari pondok itu pokoknya dinasihatin khairunas alfahum lunas pomen dadi wong manfaat. Jadilah orang yang manfaat. Ya. Saya kan kadang bingung saya bisa bermanfaat dari hal apa. Akhirnya saya ngambil lini, ya mungkin saya bisa bermanfaat di dunia digital ini, di dunia font ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman di edisi Grebek Studio. Nah, nanti kita nih bakalan mau datang ke Mas Muhammad Sirojudin. Nah, udah tahu kan yang sering bikin postingan-postingan viral ya soal font dan lain sebagainya di Facebook. Nah, itu bagi yang pengguna Facebook ya, mungkin yang kurang pakai Facebook mungkin udah nggak relate gitu. Tapi beliau ini termasuk legend di bidang perfontan duniawi. Nah, beliau ini salah satu orang yang bisa menggerakkan untuk para kreator yang khususnya di Indonesia ini semuanya berlomba-lomba bikin font dengan menelurkan sebuah karya kitab merah. Wah, apa itu kitab merah? Nah, nanti kita coba diskusikan lagi, obrolin lagi di podcast nanti sama Mas Sirojudin gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke sana. Sisan konten loh. Kurang gawean men. Oh iya, justru lagi mau gawean. Pikir ono apa? Malah konten. Iyalah. Bisa kangen-kangenan. Oh, ningso ngene ya. Iyalah, mana we. Kayak konten kan biar ada alasan lo. Monggo. Sorry berantakan. Siap, aman-aman. Lagi ini nih koleksi robot-robotan. Nggak, ini buat YouTube apa? Ya iyalah, buat YouTube. Channel sing ndi? Di channelku. Tanpa tahu bakso. Waduh, masya Allah, ini istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, semuanya homemade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu sama Mas Siro ini legend nih di dunia perfonan. Ini kita ngomongnya rada campur-campur apa ya, soalnya rada kagok juga ada bahasa Indonesia. Ya kita karena orang Jogja ya, memang enak tuh ngomong bahasa Jogja. Kayak Salam Seven itu loh, kalau selama personal ya enaknya ngomong bahasa Jogja. Tapi campur-campur lah Indonesia, ya, Jogja, campur-campur Jawa. Ya. Jadi Mas Siro ini teman lama dulu, awal-awal zaman saya bangun Letterhand itu pas lagi awal-awalnya font ya. Sebenarnya font itu sendiri di Indonesia itu udah cukup lumayan naik ya pas di tahun berapa? 2013-14 ya Mas ya? Iya, saya tahu font itu ya 2016. Cuman kalau pas tanya-tanya ke sesepuh itu, ya mereka udah mulai main tuh dari 2013. Nah, 2013-an. Nah, Mas Siro ini salah satu orang yang juga apa ya istilahnya tuh mendapat pencerahan di situ dan bisa langsung switch gitu ya. Yang dulunya profesinya mungkin nggak ngerti soal font, apa lettering dan lain sebagainya, tapi dia bekerja dengan keras untuk belajar sendiri secara otodidak. Alhamdulillah bisa menelurkan buku Kitab Merah. Kitab Merah itu juga legend juga teman-teman. Jadi sempat waktu itu viral ya. Ya alhamdulillah. Ya viral karena di-share sama Mario. Kalau nggak di-share sama Mario nggak viral. Jadi itu Kitab Merah itu berisi tutorial-tutorial bagaimana cara bikin font mulai dari nol dan lain sebagainya, cara ngejualnya dan potensi-potensinya seperti apa kayak gitu. Nah ini menarik teman-teman, soalnya
apa namanya, beliau ini juga banyak murid. Wes, makanya ada yang manggil Syekh Siro. Wes, kelihatan kan pakai sarung ya toh, wes nekani kiai. Ini habis Jumatan, jadi pakai sarung. Sehari-hari apa celana pendek biasa. Banyak yang belum tahu juga bahwa dulunya beliau ini mondok juga, teman-teman. Woi, Masya Allah. Dulu sempat mondok 6 tahun di Lirboyo. Nah, moga Mas Siro mungkin bisa diceritain buat teman-teman. Anggap aja nih teman-teman pada belum tahu Mas Siro itu siapa, tahu nggak? Gitu. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Mungkin teman-teman sudah tahu saya, cuman banyak juga yang belum tahu saya kan karena mungkin cuma tahu YouTube-nya saja, dan saya juga nggak pernah nge-share wajah ke platform sosial media manapun. Kalaupun ada mungkin teman-teman yang nge-share, tapi kalau saya pribadi di akun personal nggak pernah nge-share, ya karena mungkin kurang ganteng, saya kurang pede sama wajah gitu kayak. Nama saya Muhammad Sirojudin, kalau dulu biasa dipanggil Bang Siro, sewaktu saya masih aktif ngomik, bikin komik tentang mahasiswa itu. Kemudian saya putuskan untuk berhenti membuat komik karena faktor ekonomi. Komik itu saya bikin karena cuma sekedar menghibur saja, tapi nggak ada uangnya. Nah, begitu sudah dihajar oleh kebutuhan ekonomi, saya berhenti komik dan saya mencari hal baru, di mana waktu itu saya juga bingung ini mau nyari uang di mana lagi, di komik udah nggak bisa diharapkan. Nah, waktu itu mungkin saya udah pernah cerita, cuman ini saya ceritakan lagi. Malam-malam sekitar jam antara 11 sampai 12 itu saya di depan komputer berdoa, ya Allah, berikanlah saya pekerjaan yang nggak serepot sekarang, karena kan saya masih ngontes di 99 Design juga, sampai malam kan badan terasa sakit semua. Saya minta, ya Allah, kasih pekerjaan yang sekiranya nggak begitu memakan waktu, yang nggak sesulit sekarang, tapi hasil gede. Masya Allah. Makanya minta doa tuh nggak usah kira-kira ya. Iya, nggak usah kira-kira. Saya kan selalu dapat pejangan, doa saja, nggak usah malu-malu. Allah tuh seneng sama hamba yang berdoa. Walaupun saya sadar saya kayak orang nggak tahu diri. Ngelunjak ya. Tahajud jarang-jarang, duha aja nggak pernah kan kayak gitu. Masya Allah. Nah itu saya berdoa aja karena saya benar-benar dalam kondisi terpuruk. Ya udah doa aja lah, itu sekitar akhir tahun 2015, sekitar Desember itu. Itu sorry Mas, tak potong dulu. Itu ngomik itu dulu awalnya gimana? Terus maksudnya kok tiba-tiba masuk ke komik, dan di komik itu cara mendapatkan income-nya gimana itu? Dulu awalnya tuh iseng. Iseng. Karena kan saya waktu itu skripsinya nggak begitu jalan gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk produktif. Nah, saya kan nggak mau misalnya di skripsi saya agak seret, tapi saya nggak produktif apa-apa, itu rasanya kayak berdosa. Jadi waktu itu saya pengen produktif, akhirnya saya membuat komik. Tapi tetap lulus loh. Oh, akhirnya jadi komik tadi soalnya. Iya. Jadi ijazah saya itu komik yang sudah diterbitkan di Gramedia. Iya. Oh iya, sampai Gramedia. Iya, sempat bestseller selama kalau nggak salah 4 bulan itu bestseller. Oh, 4 bulan. Iya, di depan rak Gramedia kan ada tuh ya rak bestseller, itu ada di situ komiknya. Itu temanya tentang apa itu? Tentang mahasiswa. Mahasiswa. Oh, jadi kehidupan sehari-hari mahasiswa gitu ya. Iya, seperti itu. Kok bisa tertarik itu Gramedia itu? Sebenarnya yang tertarik kan bukan Gramedia-nya, tapi penerbit. Saya berkali-kali nolak penerbit karena saya nggak pede. Nah, waktu itu kebetulan ada penerbit yang akhirnya saya, ya wes lah, nggak apa-apa lah, dianu aja, dicoba. Coba aja. Diterima aja. Saya udah bilang ke penerbit, saya nggak pede untuk menulis buku, untuk membuat komik, saya cuman iseng aja di sosial media waktu itu. Tapi kata beliau, saya lupa waktu itu penerbitnya namanya apa ya, karena sudah lama, akhirnya beliau bilang, nggak apa-apa kita bimbing. Akhirnya dalam waktu 6 bulan selesai, dan beliau mau menerbitkan, ya di luar dugaan, ya bestseller ya, karena memang kita udah punya fanbase yang cukup kuat, sekitar 190.000 pengikut dulu. Masya Allah, iya. Itu kan pengikut sejumlah itu kan udah keren banget di Facebook. Kalau sekarang kan, alah, apa toh? Itu pengikut di Facebook ya? Iya, pengikut di Facebook. Lah dulu pas bikin komiknya itu berarti iseng doang itu? Iya, sangat-sangat iseng. Cuman mengungkapkan rasa-rasa apa gitu karena ya mau menghibur. Selain tujuan utamanya sebenarnya menghibur diri sendiri. Saya punya prinsip cara menghibur diri sendiri itu yaitu menghibur orang lain. Begitu orang lain terhibur, saya sendiri ikut terhibur. Itu tapi udah pakai Corel gitu segala macam bikinnya atau? Iya, waktu itu Corel. Tangan. Karena kan komik strip.
Komik strip. yang ya lucu-lucuan lah, Iya, nggak iya. begitu serius gambarnya. Jadi saya cuma bikin Ala-ala meme gitu ya? ya mirip sangat meme. Karena memang waktu itu terinspirasi dari apa namanya meme Rich Maker itu ya, waktu itu populer di 9gag, situs 9gag itu. Jadi saya bikin versi simpelnya aja. Karena ngapain sih gambar susah-susah? Menurut saya kan mahasiswa udah terlalu buntut ya. Akhirnya saya sajikan gambar yang sederhana saja. Yang penting pesannya tersampaikan. Iya, pesannya apa namanya? Gue banget, gitu. Wah, ini gue banget, begitu kata orang-orang. Jadi relate sama anak-anak mahasiswa ya? Iya, sangat relate sekali. Begitu, sama itu menghiburnya dengan cara seperti Tapi katanya pernah sempat bikin karikatur juga itu waktu itu? Iya, itu karikatur waktu itu sempat menjadi usaha pertama, usaha utama, bukan pertama. Oh, usaha utama malah karikatur? Iya, karikatur. Dari karikatur, itu gambar sendiri disambi dengan 99 Design itu. Nah, tapi waktu 2015 akhir itu pas jatuh-jatuhnya, jadi orderan nggak begitu rame, kemudian ngontes juga sepi, nggak menang-menang ya itu akhirnya. Tapi royalti buku kan jalan terus, toh? Mungkin kalau orang lihat ketoknya, wah keren nih bestseller, tapi untuk seorang penulis buku itu kalau nggak bestseller banget, maksudnya kalau nggak nyentuh jutaan kopi itu nggak bisa menghidupi. Iya, bocoran bisa berapa spill ya? Itu waktu itu saya dapat gajian itu sebulan nggak sampai 2 juta. Oh iya? Ya royalti dari buku itu. Selama berapa? 4 bulan. 4 bulan itu toh? Setelah itu saya lupa dapat pendapatnya berapa. Yang jelas ya seperti itulah nasib penulis buku yang rada-rada itu. Kalau nggak bestseller banget, nggak bisa buat hidup. Gitu menurut ya. saya kayak gitu. 2 juta itu ya font tuh paling berapa biji ya? 2 juta itu ya sekarang pun ya dapat corporate ya. Corporate ya Mas. Oke, Seperti itu. Ya siap. Menarik Mas. Terus dulu tuh gimana Mas? Kok tahu-tahu bisa langsung beralih? Ya awalnya kan ngontes desain kan. Itu kan ya walaupun sama-sama desain tapi kan dulunya yang offline banget yang lewat karikatur terus itu tuh terus tahu-tahu switch gitu tuh apa ngelihat ada orang-orang yang udah pernah sukses di bidangnya terus mengikuti jejaknya atau gimana? Kalau 99 Design kebetulan iya karena itu waktu itu teman kos kan. Teman kos. Dia sukses. Ya bukan sukses maksudnya sebulan itu pasti menang 2 sampai 3 kali. Oh iya, lumayan. Nah, untuk zaman dulu kan menang sekali, 2 kali, 3 kali, menang sekali aja udah seneng zaman dulu kan. Iya. Ini asik nih. Apalagi red dollar kan $1 berapa rupiah kan kita seneng. Ternyata uang besar ya buat kita waktu itu itu sangat-sangat uang besar. Jadi ya itu ya cuman gara-gara temen aja pengen ikutan nyoba akhirnya ya waktu itu pertama kali terkenal dolar ya lewat 99. Tapi ya itu karikatur masih lanjut terus. Kalau siang saya garap karikatur, kalau malam saya ngontes. Itu udah nikah belum itu? Yang 99 sama karikatur itu dari sebelum nikah. Oh, sebelum nikah? Iya, zaman saya ngekos itu. Terus pas nikah masih itu juga? Pas nikah masih itu, yaitu sampai nikah saya 2013 akhir, terus berhenti total itu 2015 akhir. Kalau enggak, antara 2015 akhir sampai 2016 awal-awal itu. Seperti itu. Iklan saya. Sebentar, iklan dulu ya. Sampai mana tadi ya? Oh ya sampai itu, sampai saya nikah 2013 akhir, kemudian berhenti ngontes, berhenti karikatur itu 2015 akhir itu. Ya, berarti posisi nikah tuh dengan profesi sebagai karikatur dan 99 Design itu? Iya, karena itu itu karena kebutuhan ekonomi ya saya kejar semuanya. Ya itu, tapi efek sampingnya ya badan capek. Tapi gimana itu cara meyakinkan terutama calon mertua waktu itu ya toh? Yang itu pertanyaan berat ya. Maksudnya ketika calon mantumu tidak jelas tapi kok mertua oke-oke aja itu saya juga bingung. Tapi waktu itu kan mungkin kata istri itu kelihatan saya tuh punya etos kerja yang bagus gitu ya. Masya Allah. Mau berjuang dari nol, maksudnya dari nggak ngerti bisnis, akhirnya berani jualan. Tapi itu semua atas saran istri sih, karena memang istri kan waktu itu ikut wirausaha muda mandiri itu. Lalu saya diajarin istri, gitu loh caranya jualan itu seperti ini. Siap.
Berarti bisa dibilang juga merintisnya bareng-bareng istri juga ya waktu itu ya? Iya, waktu itu Ikut. karikatur itu pun saran istri. Ini ditenanin saja, ditenanin Bu Sensei. Ditekuni Seriusi. saja. Disurusin nanti jadi uang. Saya pertama nggak yakin, mosok sih karikatur jadi uang. Maksudnya jadi uang banyak untuk kebutuhan sebulanan itu cukup apa enggak? Tapi ternyata setelah diserusi, alhamdulillah cukup. Oh, itu digital apa manual tuh? Digital. Pertama manual, Oh, capek revisi terus, akhirnya ganti ke digital. Oh, Masya Allah. Yang awal-awal semua itu manual. Oh iya toh, bener-bener di busa. Iya, di bursa manual itu pun harganya nggak seberapa. Akhirnya lama-lama nyoba beli pen tablet. Berapa itu dulu per kepala gitu misalkan? 50.000. 50.000, Oh. Masya Allah. Per kepala 50.000. Pas naik digital itu saya udah berani naikin harga jadi 80.000. Itu ngerjainnya berapa lama? Ke satu karikatur sekitar 2-3 jam. 2-3 jam. Nek untuk badan dan background gitu? Nah awal-awal kita kan gambar Semuanya. ya, karena belum punya aset. Oh. Tapi makin ke belakang karena udah punya aset, Iya. pemesan tuh tinggal pilih template aja. Saya pengen Oh, seperti bisa ya. ini. Oh, iya. Jadi kadang ya udah tinggal gambar kepalanya sama hiasannya saja, sama ganti kostum, tapi template-nya sudah ada. Masya Allah. Makin lama makin asik. Oke. Awal-awal yo rekoso, gambar semua dari nol. Keren. Terus habis itu transisinya kok tiba-tiba font. Nah, itu gimana tuh? Nah itu karena nanti desain nggak menang-menang di PHP, karikatur waktu itu bener-bener drop. Terus berdoa sama Allah itu saya berdoa. Ya pas itu kan saya istri nanya, gimana bulan depan ada uang nggak buat kebutuhan? Sempat sampai gitu ya? Iya, itu sempat tinggal di kos-kosan itu? Di rumah lama. Oh, di rumah lama. Iya. Di rumah lama itu. Waktu itu kan istri nanya seperti itu, saya tuh sedih. Ya Allah, dari mana lagi nih ya? Nanti desain kayaknya udah nggak bisa diharapkan karena saya setiap hari ngontes, masukin berapa kontes gitu kan. Oh iya, nggak menang-menang aja. Akhirnya saya berdoa seperti itu. Pas berdoa seperti itu mungkin nggak ada seminggu lah nggak salah. Itu saya lihat postingannya Mas Aga Swiss Blank gitu. Iya, Mas Aga Swiss itu yang beliau dapat reward setelah menjual berapa 10.000. 10.000 iya, item 10.000. gitu. Itu yang bikin saya ini jualan apa? Dikaleke ya. Akhirnya saya iseng $10.000 dikalikan segini. Oke ya banyak ya ternyata. Akhirnya saya memberanikan diri tanya beliau. Oh, itu langsung di Japri ya gitu? Iya, saya japri aja, nggak pikir panjang. Udahlah, kondisi kepepet gini, japri aja. Iya. Nah, kalau Anda bertemu orang yang tepat, itu luar biasa. Rezeki ya. Saya waktu itu menganggap saya bertemu orang yang tepat, walaupun masih secara online. Mas Aga itu orang yang tepat waktu itu saya tanyakan. Beliau jawab semuanya saya tanyakan. Nggak pelit, nggak jaim. Bahkan umur beliau tuh masih jauh di bawah saya. Itu beliau sangat-sangat istilah itu sangat-sangat membantu saya waktu itu yang sedang terpuruk. Akhirnya sesuai saran beliau saya belajar dulu gimana cara membaca pasar. Karena waktu itu beliau bilang udah coba bikin aja sesukamu dulu. Oh, gitu? Nanti ketemu stylemu, nanti ketemu mana yang laris seperti itu. Nggak usah banyak mikir. Saran beliau gitu. Untuk kita yang kebutuhan mendesak terlalu banyak mikir malah nggak jalan-jalan. Udahlah, gas saja. Tapi kan di kondisi kayak gitu kan yang biasa bikin logo sekali bikin terus langsung jadi sabit, bikin banyak banget mesti repot juga toh. Itu gimana waktu itu? Pas di logo itu pas kan biasanya kan kemarin-kemarin logo sampai di 99. Iya. Lah ini begitu font, nah itu harus ngelengkapi dari A B sampai Z segala macam. Itu termasuk tantangan. Yang bikin down juga. Ternyata bikin font itu seribet ini ya. Saya harus desain A sampai Z sampai huruf alternatif sampai tanda baca dan lain-lain itu sampai emang harus seperti ini ya. Ternyata ya memang harus seperti ya, mau gimana lagi. Ya udah waktu itu karikatur masih saya garap, masih sempat saya garap karena memang ya kalau nggak garap karikatur saya nggak dapat uang kan. Itu dia. Walaupun nggak banyak dapatnya tapi masih bisa buat hidup bulanan sambil belajar font itu. Akhirnya belajar font itu sampai 6 bulan itu baru pecah telur. Oh, 6 bulan? Iya, saya jualan itu udah bikin ya, terus saya upload. Itu sempat, nggak laku-laku sampai 6 bulan. Saya bingung kan harus gimana lagi. Terus saya cerita ke Mas Aga, akhirnya ada sale. Yang beli beliau. Yang beli font saya pertama tuh Mas Aga itu. Ya Allah. Saya bilang, ngapain Mas dibeli? Nggak apa-apa, fontmu bagus gitu kan.
Waktu itu sebagai newbie ya, saya senang banget. Oh, berarti font saya bagus. Ya, gara-gara cuma satu sel dari beliau itu, semangat saya naik lagi. Ya akhirnya saya kejar aja terus font itu. Udah apa namanya? Udah nggak kepikiran ide lain lagi. Saya udah terlanjur nyemplung di font ini. Sudah saya tak seriusin aja di sini. Itu mulai dari belajar sampai akhirnya selesai bikin font itu 6 bulan itu? Bukan. Belajar itu mungkin saya waktu itu 1 bulanan untuk mengulik-ngulik kayak coding-codingnya itu ya. Yang paling susah kan codingnya. Gagal terus sampai saya sempat bikin status di Facebook. Ini kenapa gagal ya? Saya hari ini mau belajar ligatur. Terus saya update lagi, wah ternyata gagal. Akhirnya berhasil. Itu pakai font creator. Font creator itu. Dari dulu pakai font creator. Iya, dari awal pakai font creator karena yang simple lah, yang tampilannya sederhana, yang bisa saya jangkau. Kalau font lab saya belum mampu karena mungkin waktu itu font lab lebih susah ya. Mungkin expert ya, lebih expert. Lebih expert untuk newbie ya saya pakai font creator dulu. Itu saya belajar ya 6 bulan itu udah menghasilkan sekitar 2 font kalau nggak salah. 2 atau 3 font saya lupa pokoknya. Pokoknya yang font Akainu, font yang maaf yang namanya jelek itu Mbak Haryo tahu, kalian juga tahu pasti ya yang namanya jelek itu, sama satu lagi font apa gitu lupa saya. Ya yang dibeli sama Mas Aga itu yang font yang menurut beliau yang bagus. Stylenya apa itu? Style magma kayak gitulah. Oh iya. Belum kenal skrip. Saya waktu itu belum kenal skrip. Belum. Oh, berarti jadi waktu itu display ya? Waktu itu saya mau bikin font yang sesuka saya lah. Saya nangkepnya ide. Waktu itu idenya magma, bikin font yang kayak magma. Magma tuh maksudnya kayak lava-lava. Iya, kayak lava-lava gitu. Oh iya. Oh iya, aku pernah kepo-kepo juga dulu di akun-akun yang lama dulu. Ada gambar-gambar black metalan tuh, piye tuh ceritanya itu? Ya, black metal itu juga gara-gara waktu itu gabung komunitas anak-anak metal. Oh, tahun 2010, 2011. Nggak lama itu, nggak lama. Karena memang saya kan suka lagu metal lah, cuma kemudian coba gabung sama teman-teman itu. Ya nggak lama karena setelah itu mereka bubar ya, saya juga ikut bubar. Oh sempat ngeband juga berarti? Nggak ngeband, bubaran kumpul-kumpul. Kita sering kumpul di Bundaran UGM. Oh Bundaran. Setiap minggu kumpul di situ. Ya terus cuma sekilas aja. Sempat gambar-gambar gitu juga? Iya, sempat gambar-gambar itu. Waktu itu kan juga pas rame-ramenya clothing-nya. Distro. Itu saya juga desain-desain buat kaos-kaos distro, tapi nggak ada yang laku. Oh iya. Karena begitu saya selesai desain itu semua, distro kayak udah mulai ditinggalkan. Iya. Malah sekarang kegemaran black metalnya dulu malah dialihkan jadi font sekarang ya. Itu dia. Karena waktu itu seneng band metal, akhirnya sekarang bikin font metal. Gitu ya. Nggak mau lupa sama masa lalu lah. Pengen nyentuh dikit-dikit tapi di lini yang berbeda. Oke. Gitu. Terus ini Mas, sekarang kita masuk ke Kitab Merah. Nah itu. Kitab Merah. Itu piye Mas? Maksudnya apa yang membuat jenengan terus jadi terinspirasi? Maksudnya bikin itu dan nyebar-nyebarin kan malah, wah nanti persaingannya malah banyak dan lain sebagainya gitu. Iya. Kitab Merah itu sebenarnya bukti nazar ya. Nazar itu hasil itu nazar. Karena kan saya udah terlanjur nyemplung di font waktu itu pas 2017 awal-awal itu saya sempat down lagi di font ya. Karena waktu itu kan kita ngefont tuh masih ngandalin bundle. Jadi dapat bundle dari Magdidil atau dari mana itu kan banyak tuh kan. Nah itu kita hidupnya di situ. Begitu bundle stop kita nggak dapat uang. Kan belum ngerti namanya bestseller tuh apa, kan belum ngerti semua waktu itu. Nah waktu itu saya nazar itu kalau seumpama saya sukses atau ada font yang bestseller, saya janji saya akan bikin panduan font dari nol sampai jualan untuk orang-orang. Saya udah janji seperti itu kan ya. Waktu itu saya ketemu Mbah Arya itu kalau nggak salah bulan Juli ke tempatnya Mbah Arya. Pertama kali saya main ke tempatnya Om Arya itu bulan Juli. Itu saya belum punya font bestseller satupun. Waktu itu saya habis operasi. Itu pas di Letterhand, Bu ya? Iya, pas ke Letterhand. Waktu itu saya habis operasi hernia, tuh saya terus main ke tempatnya Om Aryo bareng Mas Amir, bareng Mas Faisal. Iya, pas itu. Orang 3 itu. Nah itu saya belum punya font bestseller. Waktu itu aset font saya yang udah pernah saya bikin kan saya jual ke font bundles. Nah itu hasil jual hak cipta itu saya buat biaya operasi. Masya Allah. Nah, jadi waktu itu saya jual putus. Akhirnya nol aset,
terus hidup dengan tabungan yang dari hasil jual putus tadi. Nah itu di situ saya membuat font lagi dari nol, maksudnya merebrand nama saya waktu itu kan Zero Studio, saya ubah jadi letter Zero. Nah itu, pas ubah jadi nama letter Zero itu saya nazar, seumpama dengan nama baru ini saya menghasilkan font yang bestseller, yang membuat saya sukses, saya janji akan membuat buku panduan untuk ngefont itu. Akhirnya Oktober pecah telur, bener-bener pecah telur, bener-bener bestseller, dan saya sampai gini. Saya sama istri sampai heran. Ini beneran nih dapat segini sebulan. Saya nggak percaya. Ini seumur-umur hidup tuh pertama kali dapat angka yang fantastis di dunia font. Di seumur hidup saya malahan, bukan karena fontnya. Masa sepanjang saya kerja itu baru kali ini saya mendapatkan penghasilan sebesar ini. Akhirnya saya ingat, saya nazar, saya mau bikin panduan. Saya nggak pakai mikir, begitu itu pecah telur, begitu itu bestseller, akhirnya bulan November, saya bikin itu tuh November, Desember, Januari, berarti sekitar 3 bulan saya bikin e-booknya itu. Oh gitu? Iya, sekitar 3 bulan. Nah, Januari saya rilis, terus di-share sama Om Aryo itu. Apalagi itu kita udah ada grup Belfont itu ya Mas ya. Iya, itu sepertinya udah ada duluan. Iya, dan itu makin kenceng lagi karena pada ngumpul. Itu makin kenceng. Ya kalau kita kembali ke pertanyaan Mbak Haryo tadi, memang nggak takut ada saingan. Itu memang pertanyaan mungkin yang bagi orang bisnis tuh kalau bisa hidup tuh jangan ada saingan. Kalau misalnya kita punya resep dapur seperti ini, ya udah dijaga aja, orang lain biar nyari sendiri. Mohon maaf kalau saya nggak bisa kayak gitu. Masya Allah. Kenapa Mas? Saya nggak bisa karena saya merasakan betapa sulitnya nyari uang bulanan, apalagi istri udah nanya, bulan depan kira-kira ada buat bayar enggak, ada buat beli popok enggak. Saya membayangkan ada berapa ribu orang, mungkin ada berapa puluh ribu orang di luar sana yang mirip seperti saya kan, seperti itu. Saya membayangkan hal-hal seperti itu. Akhirnya ya udah, begitu saya sukses di sini, saya yakin saya bisa ngajak orang-orang, terutama yang mungkin kisah hidupnya seperti saya, kondisi ekonominya seperti saya, bisa sukses juga di font. Akhirnya saya bikin e-book itu, udah nggak pikir panjang, kasih tahu Mario, Om ini udah jadi. Gitu. Akhirnya di-share, ya sudah. Kalau yang download berapa saya udah nggak mikir. Ya di luar tuh kan ternyata yang download sangat banyak sekali kan. Berapa puluh ribu ya. Iya. Banyak banget. Oh, jadi itu bentuk nazar tuh itu Mas. Iya, itu salah satu bentuk nazar. Masya Allah, merinding. Nazar yang bisa ditepati kan ya. Akhirnya ya udah harus apalagi jenengan juga taunya dari Mas Aga juga, misalnya share-sharean orang juga gitu ya. Dari share-sharean orang juga. Iya. Jadi istilahnya pengen meneruskan rantai kebaikan itu ya, biar amalnya itu nggak putus ya istilahnya gitu. Ya salah satu yang mendorong ya seperti itu tadi, karena nazar yang pertama kalau ditarik ke belakang, gara-gara kiai saya juga. Oh gitu. Jadi sebelum saya keluar dari pondok, nasihat kiai dari saya kelas 1 SMP sampai lulus pondok itu nggak pernah berubah. Ya mungkin orang-orang udah pada tahu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu dalil yang sudah umum ya. Tapi kadang dalil umum tuh menjadi sangat powerful ketika orang yang mengucapkan tuh orang yang tepat. Waktu itu kebetulan kiai saya yang bilang sebelum keluar dari pondok itu pokoknya dinasihatin khairun nas anfa'uhum linnas. Pokoknya jadi manfaat, jadilah orang yang manfaat. Saya kadang-kadang bingung, saya bisa bermanfaat dari hal apa? Saya mau dulu mondok belajar pas-pasan, bermanfaat dalam hal agama, katanya saya kurang kurang pantas, apalagi jadi ustadz udah nggak mungkin. Akhirnya saya ngambil lini, ya mungkin saya bisa bermanfaat di dunia digital ini, di dunia font ini. Seperti itu. Pantesan pas jenengan sempat bikin blog juga untuk yang 99 Design itu toh. Iya, itu e-book ya. Sebelum font saya juga pernah bikin di 99 Design yang ya alhamdulillah banyak juga yang pakai gitu. Iya. Berarti itu karena semangat itu juga ya. Iya, karena semangat terbiasa pengen nge-share ilmu juga ya. Karena semangat berbagi. Ya insya Allah saya waktu itu berbaginya itu insya Allah masih batasan yang normal lah, tidak mengajari cara-cara yang aneh-aneh. Kadang-kadang yang nge-share cara-cara black hat itu cara itu. Saya nggak pakai gituan.
cara-cara yang lempeng lah insya Allah. Dan insya Allah semoga waktu itu saya nge-share hal-hal berkaitan font ataupun nanti desain, semoga waktu itu saya ikhlas. Oh iya siap. Semoga saya ikhlas. Saya takut saya nggak bisa bilang waktu itu aku ikhlas kok. Saya nggak bisa bilang kayak gitu. Nggak ngerti. Semoga. Doakan saja waktu itu semoga ikhlas. Iya. Seperti itu. Terus dari hasil share-sharean kitab merah itu gimana Mas? Banyak yang terus membaca dan apa segala macam, kayak ada testimoni atau bahkan gimana ceritanya? Kitab merah itu ya pertama alhamdulillah saya jadi dikenal banyak orang di dunia desain, dan yang paling bikin saya beruntung itu yaitu akhirnya orang-orang yang punya nasib seperti saya ternyata banyak. Contohnya? Kayak Mas Donis, Om Nano, terus Om itu Edi. apa rata-rata backgroundnya mereka apa sebelumnya? Ya mereka bapak-bapak yang terhimpit ekonomi juga. Terhimpit ekonomi juga. Bapak-bapak yang ya kayak saya gini lah. Profesinya apa rata yang? Ya Om Nano sama Om Edi misalnya profesi waktu itu katanya kan kerja di pabrik kayu, tapi saya nggak tahu mereka di staf apa, entah angkut-angkutnya, entah input barang atau apa saya nggak ngerti. Ya, pokoknya mereka di situlah. Pulang kerja itu sekitar sore, terus mereka tuh mulai belajar ngefont. Menurut yang saya tahu ya, saya kan selalu nanya mereka ketika berprogres itu selalu saya pantau. Kapan ngefontnya? Oh mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi mereka menyempatkan waktu ngefont itu ya malam sekitar 2 jam sehari. Saya juga nyaranin sih kalau bisa 1 jam minimal. Seperti itu. Nah terus ketika mereka berhasil, kan orang misalnya gini ya, kan karena memang sudah berhasil di font atau di kerjaan lain lah yang mungkin lebih enak, kan pengen resign gitu ya. Nah mereka itu nggak saya bolehkan resign dulu. Oh gitu. Saya ngajak orang kan, saya tanggung jawab. Saya nggak mau sembarangan. Wah udah menghasilkan nih 5 juta per bulan, resign aja. Saya nggak berani kayak gitu. Amit-amit saya nggak berani kayak gitu. Ngajak orang berarti saya harus tanggung jawab. Boleh resign kecuali kalau sudah pendapatannya di atas 10. Oh gitu. Ada target $1.000 atau 10 juta. Begitu sudah menyentuh angka itu, jenengan monggo nek mau resign silahkan. Yang penting udah stabil juga ya? Ya alhamdulillah udah stabil. Kayak Mas Dimas yang jualan martabak itu juga sama. Masya Allah. Boleh berhenti jualan ini kalau fontnya sudah benar-benar udah di atas. Berarti rata-rata mereka ya jualan martabak, jualan ini, tapi yang ngefont juga itu. Ya, sambil ngefont. Jadi ada transisinya ya? Sambil ngefont. Ya, sambil saya pantau, jangan sampai berhenti kerjaan utama kalau ngefontnya belum benar-benar sukses. Begitu udah benar-benar sukses, silahkan. Saya mengizinkan seperti itu. Saya merasa bertanggung jawab karena udah mengajak mereka. Iya, soalnya misalkan ternyata udah tahu-tahu anjlok gitu kan, wah. Iya, rasanya gimana gitu kan. 5 juta per bulan, ternyata tahu-tahu besok nggak sampai 1 juta kan, saya gimana gitu rasanya. Jadi kalau kita mengajak orang tuh memang harus bertanggung jawab full. Nah, saya usahakan full tanggung jawabnya. Sekarang gini Mas, kan ngajari orang tuh kan nggak mudah ya. Dan jenengan tuh gimana tuh bisa sabar gitu? Nah, kalau balik lagi ke cerita tentang Kiai ya. Kiai itu ketika mau dakwah itu cobaannya banyak, bahkan ke orang terdekat, bahkan ke keluarga sendiri. Itu cobaannya dari keluarga sendiri. Nah, sharing tentang ini pun juga sama. Saya nggak tahu ini bisa dikatakan cobaan atau bukan. Ketika saya share, saya kan sibuk membalesi WhatsApp, saya sibuk ngurus grup, saya sibuk ngulik lagi materi buat berikutnya, yang istilah itu materi yang hasil dari temuan teman-teman, pertanyaan teman-teman kan saya jadikan materi, entah itu untuk YouTube, entah itu untuk apa namanya, ya sekedar tulisan kecil lah, misalnya ada yang tanya, udah ada template-nya jawabannya ini. Oh gitu. Itu saya sempet jadi urusan ke anak atau kepedulian ke istri itu agak berkurang, karena saya ke keluarga itu agak berkurang. Ya jujur waktu itu istri sempet ya gimana, wah ini suamiku kok ngurus orang banyak gitu loh. Tapi saya meyakinkan istri bahwasanya mengurus orang banyak itu berkahnya banyak. Nanti kelihatan di belakang. Awal-awal memang kelihatannya tuh ya seperti ini, tapi saya berusaha mungkin untuk tidak lupa sama keluarga. Ya keluarga tetap saya urus, mungkin porsinya agak berkurang. Seperti itu. Jadi saya meyakinkan. Nah, akhirnya kan sekarang terbukti istri itu sumringah lihat kondisi sekarang. Gitu loh, doanya orang banyak. Masya Allah. Oh, itu kuncinya ya. Iya. Doanya orang banyak nih loh. Kita alhamdulillah seperti ini sekarang.
Itu. Ya, makanya istri kan sekarang senang aja kalau ada teman-teman dari luar mau datang, oh mau kesini ya, yuk tak gitu. cepain makan. Wah banyak kayak gini. Ya, karena ini salah satu berkah dari kita berbagi. Oh, siap. Nah itu metodenya berarti tetap tanya jawab gitu ya Pak? Iya, Kan tanya banyak jawab. Saya siap tanya jawab kapanpun itu saya Masya siap. Allah. Waktu itu zaman Iya, itu iya, saya iya. siap. Siang, pagi, malam. Dan itu ilmunya gratis semua ya? Nggak dibikin kelas-kelas ya? Nggak ada kelas-kelasan. Tapi waktu itu yang mau ke rumah saya kasih syarat. Saya gitu. memang nggak mau dibayar uang, tapi ini untuk kenang-kenangan di masa depan. Jadi teman-teman tuh saya suruh bawa snack Kusuka. Oh, gue suka. Snack Kusuka rasa lada hitam. Teman-teman yang datang ke rumah wajib bawa itu minimal 3 bungkus. Itu baru lucu-lucuan Sajennya aja. ya. Dan ya terbukti sekarang teman-teman kalau bilang sering bilang gini, Mas, aku kalau lihat Kusuka inget jenengan. Gitu. Pernah juga dibawain Kusuka banyak banget. 1 kardus juga pernah. Masya Allah. Itu cuman buat kenang-kenang di masa depan aja. Tapi kalau dibayar saya nggak mau. Saya insya Allah itu semua gratis gitu. Siap. Berarti kalau misalnya nih ada teman-teman yang ternyata emang belum pernah nge-phone apa baru tahu nge-phone segala macam baru dari ini, itu ada di channel yang jenengan ada ya? Sekarang masih ada channelnya. Mungkin teman-teman juga pada bikin channel kayak Mas Faiz atau yang fokus ke phone lab ya Mas Eko Bimantara itu udah ada semua. Oh iya, Motokiwo juga itu. Motokiwo itu juga ada kan udah banyak lah teman-teman yang bikin tutorial itu. Jadi nggak usah terpaku sama YouTube saya aja. Teman kalau untuk basic sekali YouTube saya insya Allah masih recommended. Insya Allah ya. Karena ini yang baru-baru aja pada belajarnya, Mas saya belajar dari YouTube jenengan. Oh gitu. Oh iya alhamdulillah. Tapi setelah itu tolong coba belajar ke sini, saya sarankan ke YouTube-nya Mas Eko yang lebih expert seperti itu. Siap. Nah, kalau anak-anak sekarang mau nge-phone ya sudah belajar cara nge-phone-nya sama belajar cara marketingnya. Benar. Sekarang kalau marketplace itu cuma buat jualan aja. Sekarang tuh lebih buat jualan aja, nggak bisa buat naikin traffic, nggak bisa. Kalau dulu kita bisa newsletter masih enak, terus ya mereka angkat ya. Sistem apa-apa masih enak semua. Sekarang kan sistemnya sudah susah. Jadi ya sekarang belajar nge-phone plus belajar marketingnya.